Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita nanti insyaallah. Sebelum dilanjut, seperti biasa kita sapa dulu guru kita, insyaallah Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Jai, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz Asep. Pak Tum, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tema kita kali ini tentunya yang sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan mengenai seorang anak yang rela membunuh ayahnya bahkan dengan neneknya kalau tidak salah. Iya. Ibunya juga diteror, ditikam tapi enggak lewat. Kan bermula dari sebuah hadis yang disampaikan Nabi, kata Rasul, setelah anak Adam mati terputus seluruh amal-amalnya kecuali tadi tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun sholihun yadullah. Ini adalah harta yang bisa terus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Artinya berarti kan aset salah satunya adalah anak. Nah sekarang aset yang sangat berharga itu kenapa jadi banyak yang ya justru tidak jadi aset yang baik kan begitu. Nah ini kira-kira penyebabnya itu kenapa sehingga seorang anak rela membunuh ayahnya, ibunya juga ditikam kan begitu. Nah terus nanti kita seperti apa menyikapinya kejadian ini? Apakah ini juga ada hubungannya dengan keinginan orang tua yang berlebihan atau mungkin cita-cita orang tuanya seperti apa sehingga ya menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah hal ini kan kita tanyakan kepada yang pakarnya lah begitu ya. Apa yang harus dilakukan dengan kejadian ini Ustaz? Sikap kita sebagai orang tua terhadap kejadian ini, apakah karena memang pergaulan atau memang ada dari faktor orang tua yang menyebabkan itu gitu? Padahal anak itu adalah aset gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang insya Allah karena saya juga mendengar cerita dan berita tersebut itu bahwa anak ini membunuh ayah, mencoba membunuh ibunya dan mencoba membunuh neneknya. Nah, neneknya sudah terbunuh. Neneknya sudah terbunuh berarti ya. Jadi kalau ada unsur membunuh, padahal anak ini kan mana anak kecil ya. Iya. Anak kecil, SMP kalau nggak salah itu. Nah, peristiwa ini banyak dialami di dunia, ya khususnya di Indonesia. Indonesia ini termasuk penyakit ini yang belum saya bicarakan ini, itu termasuk banyak. Penyakit yang ngenain seperti anak yang bunuh itu banyak. Bukan hanya kejadian ini saja berarti kan sebetulnya. Bukan, karena saya sendiri menangani kasus seperti anak itu banyak. Jadi itu yang dinamakan oleh orang-orang pintar itu skizofrenia atau halusinasi. Nah, kenapa seseorang itu terkena halusinasi? Ini sangat penting. Ini rahasia dunia dan rahasia akhirat yang orang belum diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Gini, kenapa anak ini membunuh ayah atau ibu atau neneknya? Berarti ada sesuatu yang bicara di otaknya. Yang bicaranya memang disuruh membunuh. Seperti itu. Siapa yang bicara boleh, semua teman-teman bilang itu jin boleh. Tapi yang kuat adalah jin itu tidak mampu menyuruh. Nah ini selama ini saya amati, jin itu tidak mampu menyuruh orang lain. Jin itu hanya menyakiti. Jadi dia itu punya karakter atau nas itu menyakiti orang aja. Kalau si jin itu. Tetapi kalau dia menyuruh orang lain untuk membunuh itu nggak punya dia. Apa yang di luar jin itu? Satu makhluk Allah yang memang itu sudah bermunculan, yaitu Dajjal atau anak buah Dajjal. Kenapa anak buah Dajjal ini bisa masuk ke anak ini atau ke semua orang yang skizofrenia atau halusinasi? Ini masuk insya Allah karena keluar dari syariat. Nah, keluar dari syariat gimana nih? Saya kasih contoh ke anak ini nih. Saya juga pernah menangani anak-anak yang seperti ini banyak. Jadi gini, si anak ini
sebenarnya anak biasa saja, Baik. anak normal-normal aja. Tapi bisa saja, ini bisa saja ya, bukan saya mau menyalahkan ya. Iya. Bisa saja anak ini disuruh belajar oleh orang tuanya, dipaksa belajar, dipaksa kursus, dipaksa les, dipaksa macam-macam, yang sebenarnya anak ini belum siap. Berarti depresi lah mungkin ya. Iya, dia tertekan. Tertekan. Tapi karena dia tidak berani sama ayahnya, tertekan itu kan dia pikirin. Betul. Sebenarnya dia berontak di otaknya, nggak mau disuruh belajar yang over. Ini kan over. Iya. Kasus yang seperti ini pernah saya tangani. Cuma bedanya anak itu mau datang. Orang tuanya juga mau datang. Akhirnya clear, memang betul. Anak itu depresi karena ditekan sama orang tuanya, disuruh belajar, disuruh kursus atau les dan sebagainya. Banyak les lah yang dia harus. Kemudian kalau sudah di rumah, disuruh ini itu. Intinya adalah anak ini akan diciptakan oleh orang tuanya menjadi anak pintar. Barangkali seperti kalau saya tangani, seperti orang tuanya. Oke. Karena orang tuanya pendidikannya lumayan lah istilahnya. Jadi nggak cuma S1, nggak cuma S2 gitu. Jadi kan anak ini emang nggak siap. Jadi gitu. Anak ini adalah format zaman sekarang. Jadi format di mana bapaknya atau ibunya dulu itu HP itu belum ada. Kalau anak ini HP sudah ada. Jadi harus difahami. Jadi kita yang harus memahami anak, kekuatan cara pikir anak. Kalau anak itu sampai rumah itu tidur, berarti anak kita itu capek sebenarnya. Jangan dijejeli sesuatu yang dia tidak mampu, belum tentu mampu. Nah, karena orang tua ini memaksa, padahal dalam Islam nggak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, orang tuanya memaksa. Apa yang dipaksakan kepada anak-anaknya adalah nafsunya. Nafsu orang tua agar anaknya itu mirip seperti dia. Boleh orang tua itu pengen anaknya pandai, boleh. Nggak salah. Tetapi kepandaian itu yang mengizinkan itu kan hanya Allah, ya kan? Wong banyak kok istilahnya orang-orang, mohon maaf nih, teman-teman saudara-saudara kita di kampung ada anaknya 1 atau 2 itu pintar, tanpa dileskan, tanpa dikursuskan. Jadi seperti itu. Nah, nafsu orang tua ini akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Jadi cara bayar gimana? Ya itu tadi. Ada nafsu yang dia paksakan kepada anaknya yang sebenarnya tidak boleh. Orang tua itu harus memahami kalau anaknya itu kelihatan capek, kalau anaknya kelihatan seperti ini, harus berpikir bahwa anak saya yang ini tidak sama dengan saya yang hobinya baca buku, hobinya itu di perpustakaan umpamanya ya, hobinya itu les, kan gitu. Kalau dulu itu mau belajar karena apa? Karena dulu saya tidak dibiayai sama orang tua saya orang biasa, jadi saya harus belajar, saya harus lulus, kan gitu. Tumbuh dari dirinya sendiri, bukan atas dasar paksaan. Alhamdulillah anak-anak yang saya pegang seperti itu, suara itu alhamdulillah hilang. Jadi dia ngomong, saya disuruh mukulin ayah saya disuruh mukul ibu saya. Nah, kalau udah tertekan dengan penuh, memang betul saya suruh bunuh Ustadz gitu. Guru, kan si anak ini kan mengalami tekanan dari orang tuanya supaya menjadi anak yang pintar. Nah, kemudian dia tidak merasa kuat sehingga depresinya. Masuknya itu lewat mana? Kalau tadi kan jin itu kan tidak menyuruh untuk melakukan action, tapi yang lainnya Dajjal itu kan menyuruh. Nah, itu lewat mananya itu? Sementara kan sebetulnya dia tidak marah, tidak, atau depresinya itu apa gimana ya? Kalau dia itu sudah ketahuan membunuh, berarti kalimat di sini membunuh. Ya. Jadi jadi dia sudah ambil pisau itu berarti memang ada yang nyuruh bunuh. Nah, kalau ada yang nyuruh bunuh berarti dia marahnya itu kuat. Marah kepada ayahnya atau pada ibunya atau keluarganya itu kuat. Yang dipendam, yang disimpan. Siap. Jadi marah yang kuat kepada orang tua ini kan keluar dari jalur syariat. Masuklah dari situ. Masuklah jin beserta aparat-aparatnya, aparat jin itu termasuk Dajjal itu ke otaknya ngehead.
Jinnya itu bukan jin bumi, bukan kuntilanak, bukan jin langit, di mana fungsinya sebagai hacker. Akan menguasai pikiran siapapun orang, nggak cuma anak itu aja, siapapun orang, anak kecil atau orang dewasa atau kakek-kakek kena. Kalau dia keluar dari syariat dan itu berlaku terus-menerus, dia akan kena pasti. Insya Allah lah ya. Karena apa? Kan ada, Allah itu tidak akan berbuat zalim sebenarnya. Betul. Tetapi orang itulah yang menjadikan dirinya zalim. Nah, anak yang seperti itu memang dia sebenarnya secara harfiah dia tidak zalim, tetapi karena dia dizolimi oleh orang tuanya, karena orang tuanya memaksa anaknya, itu dizolimi sebenarnya. Dan itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Memang anak itu harus nurut sama orang tua, satu, kalau anaknya keluar dari syariat Islam, itu aja dulu. Jadi jangan dipergunakan anak hormat dan berbakti pada orang tua itu untuk segala hal termasuk nafsunya orang tua itu diberikan kepada anaknya. Tidak boleh seperti itu. Kayak anaknya harus seperti saya, orang tuanya itu ahli ekonomi, anaknya harus ahli ekonomi. Kan begitu. Nah, di titik itulah sebenarnya ada proses kesalahan dan dosa dilakukan oleh keluarga itu. Nah, di titik inilah harusnya dimengerti. Karena apa? Ada akhlak yang tidak baik di dalam keluarga itu. Nah, si anak karena ada yang ngomong, dia nggak mau ngomong. Karena apa? Takut dibilang gila. Padahal yang seperti ini banyak kasus. Di Indonesia itu banyak kasus. Kenapa? Orang Indonesia itu relatif emosional. Relatif, Ustadz. Naik motor aja nggak boleh nyelip, marah. Ini orang Indonesia itu seperti itu, nggak keturutan keinginannya, jengkel, marah. Nah, itu padahal kenapa? Loh, di dalam Islam itu nggak boleh. Padahal orang Indonesia itu banyak yang Islam, tapi kenapa begitu? Lah karena memang agama itu hanya dihafalin aja, tidak diaplikasikan. Padahal kita juga harus paham. Hampir semua orang Islam di dunia tahu la taktub walakal jannah, itu tahu pasti. Tapi aplikasinya enggak, karena cuma hafal aja. Dia nggak ngerti dia, walaupun dia itu tahu hadis tersebut. Nah, inilah yang menjadikan si anak itu masuk terus-menerus berbulan, bertahun, akhirnya kolab lah. Kumulatif ya. Kumulatif, akhirnya ya itu tanda tangan itu akhirnya bunyi di sini. Seperti itu. Jadi bunyinya sama. Bunuh ayahmu, bunuh keluargamu, biar kamu bebas. Itu kalimatnya macam-macam, Ustaz. Karena ada mamanya ibu-ibu muda, mamanya ibu-ibu muda itu ya punya anak dua masih kecil-kecil. Di sininya bilang bunuh anakmu. Sangat banyak yang seperti itu. Nah, kalau saya tanyain, ingin sembuh bener nih, Mbak, kan gitu nih. Iya Ustaz, beneran nih. Iya Ustaz, saya nggak ingin suaranya ada. Oke, sekarang kita cari, kita analisa dari mana suara itu muncul. Mau. Intinya cuma satu, benar nggak? Nah, ini pertanyaan saya, benar nggak? Kalau salah bilang salah ya Mbak, tapi jujur. Benar nggak Mbak? Kalau Mbak itu sering menyimpan marah sama suami, ya tersenyum dia. Betul Ustaz. Kenapa menyimpan marah sama suami? Umpama saya kasih tahu nih Ustaz, suami saya itu kerja kemudian di PHK. Setelah di PHK itu malah nganggur di rumah, nggak kerja-kerja. Lah kan masa saya cari uang Ustaz? Ya. Lah kan saya itu nganjurkan, ya kamu mau ngelamar kerjaan sudah, kamu aja yang nggak tahu, dimarahin. Lah lama-lama kalau wanita dimarahin kan ya takut, ya. Wanita dimarahin terus sama suaminya takut, tapi kalau wanita dibiarkan sama suaminya berani istrinya. Nah, ini akhirnya dia paham, si mbaknya tadi paham. Oh gitu, ya jangan gitu loh, suami saya malah marah Ustaz. Jadi saya sebenarnya ya dongkol, tapi kan karena saya nggak mau ribut, jadi saya diem tapi nyimpen marah. Iya, nah, diakui. Nah, kalau Mbak ingin sembuh karena Allah, mulai hari ini Mbak tidak boleh marah dengan suaminya. Kan kalau suami saya belum mau kerja, didoakan pada Allah Ta'ala, Mbak belajar untuk yang lebih tenang, lebih mengerti, lebih memahami. Cari kerjaan zaman sekarang itu ya susah. Coba
diajak suaminya tidak hanya cuma ngelamar pekerjaan, diajak untuk ibadah yang lebih baik. Baca Quran kalau nyantai, kalau nganggur banyak baca Quran. Jangan nongkrong sama teman-teman, itu harus dibatasi. Nah, itulah yang namanya merubah nasib, tapi tidak lewat pekerjaan, tapi melalui perbuatan baik. Alhamdulillah dari itu, setelah saya doa, kemudian saya bilang, Mbak 1 bulan lagi ke sini ya, insya Allah ya ada datang ke sini. Saya tanyain suara ini masih ada. Alhamdulillah selesai doa itu sudah tidak ada, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah sih sudah. Nah, seperti itu. Jadi kasus skizofrenia atau halusinasi ini di Indonesia itu sangat banyak. Dan kasus di tempat saya yang paling banyak halusinasi. Halusinasi itu paling banyak. Karena memang orang ya gimana lagi? Karena kalau orang-orang pintar itu hanya cuma dikasih obat penenang, nggak menyelesaikan masalah. Kalau itu dia itu depresi, ya depresi, tapi selesaikan karena dia di ilmunya tidak ditemukan seperti di dalam Islam. Seperti kalau saya memberikan nasihat, ilmunya beliau itu tidak ada, sehingga ya beliau hanya ngasih obat depresi tersebut. Tapi intinya skizo itu adalah luapan pikiran yang bergejolak, yang tidak bisa dikeluarkan. Hanya itu, entah itu depresi, rasa cemas kenapa? Umpamanya kayak Ustadz nih, mohon maaf ya. Ustadz rumahnya di gang. Tiap kali mau keluar di gang, di stop dengan preman, mintain uang. Dan preman itu rumahnya situ, kan tahu nih. Mintain. Lah, lama-lama kan ada perasaan takut karena premannya lebih tinggi, lebih gede daripada Ustadz. Nah, ini kan lama-lama ada depresi kecil sedikit demi sedikit, akhirnya muncul kecemasan. Suatu ketika, umpamanya ini hanya perumpamaan. Mobilnya Ustadz ditendang sama dia, dimaki-maki, itu kan tekanan ya. Dan karena Ustadz, ini hanya umpama lagi, Ustadz nggak berani, akhirnya ketakutan. Jadi kalau mau lewat situ itu selalu ketakutan, kecemasan. Nah itu bisa aja skizonya tipenya apa? Orang yang seperti itu cemas itu diancam biasanya orang itu selalu buka korden, nutup pintu, selalu nutup. Karena apa? Khawatir. Ada ngomong di sini, kamu dicari mau dibunuh. Nah, seperti itu. Itu juga skizo juga. Cuma kadang-kadang orang yang suka skizo seperti ini, dia merasa jagoan. Enggak ada suara, selesai sudah nggak bisa sembuh kalau sudah begitu. Padahal dia dengar. Nah, yang seperti itu pernah. Nggak sering, tapi pernah beberapa kali insidentil itu juga sama. Dia mau mengaku, iya Ustaz, dulu saya pernah diginiin sama orang sehingga saya ketakutan mau keluar rumah, takut ini takut. Nah disitulah skizonya. Jadi rumah itu ditutup terus, pintu itu nggak boleh dibuka, dikancing dari dalam, korden itu nggak boleh dibuka. Ditanyain, ngapain kamu tutup? Ada polisi nyari saya. Loh, nggak ada, mau keluar aja nggak pernah ada polisi nyari saya. Kan seperti itu. Nah, inilah skizo dari bentuk yang beda-beda. Ya memang ini nanti nggak bisa tidur, benar. Memang seperti itu. Tapi kalau ini saat ini, insya Allah dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah kita bisa menangani skizo. Kita itu maksudnya semua orang Islam, insya Allah bisa menangani skizo. Hanya cuma belajar untuk tidak menekan, belajar untuk tidak merasa tertekan, belajar untuk tidak cemas. Belajar aja. Mohonkan kepada Allah Ta'ala. Kalau memang kecemasan kita tinggi, mohonkan kepada Allah, ya Allah, jika saya cemas saya tinggi, disebabkan kurangnya saya menyerahkan diri saya kepadamu ya Allah, aku mohon ampun, astagfirullahaladzim. Itu nanti kecemasan mulai hilang. Berangsur lah insya Allah. Nah di titik itulah kita harus paham bahwa siapapun orang bisa terkena skizo. Insya Allah seperti itu Ustaz. Jadi kalau kita mau belajar akhlak Rasulullah, insya Allah Allah itu akan menyingkirkan penyakit-penyakit yang ada di kita atau yang belum mengenai kita, Allah akan menyingkirkan insya Allah. Kalau bisa janganlah. Iya. Makanya gunanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu seperti itu. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah. Maksudnya apa? Dirubah syariat agama kita, ditambahkan, bukan dirubah ya, ditambahkan. Kalau kurang ibadah kita ditambahkan. Kalau kita masih berbuat jelek, mohon ampun, kemudian belajar untuk tidak. Jangan merasa
Jangan merasa diri kita itu dekat sama Allah Ta'ala, diketawain nanti sama malaikat, rokib, jadi nggak nyatet malah ngetawain, yang nyatet malah atit kan gitu ya. Jangan merasa seperti itu. Insya Allah kalau kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mampu, ya kita aman-aman aja, keluarga kita aman-aman aja, amin. Ibadahnya lurus, tauhid lurus, akhlaknya insya Allah mudah-mudahan baik di hadapan Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan besok kalau diizinkan meninggal oleh Allah Ta'ala, itu kan mudah-mudahan doa kita itu mudah-mudahan diizinkan masuk surga, itu keinginan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Oke, sedulur beriman, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi ini bisa menjadi ibroh, pelajaran yang berharga buat kita, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari terhadap anak, terhadap diri sendiri, ini bisa jaga-jaga diri ya, jangan terlalu berlebihan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita sekali lagi bermanfaat untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.